Kali ini, aku akan membawakan sebuah cerpen yang aku tulis sendiri, berjudul Jalan Tak Terduga. Kala itu, aku duduk di kelas, menatap jam dinding yang bergerak lambat. Aku merasa seperti di penjara. Sekolah ini bukan pilihanku, tapi pilihan orang tuaku. Sejak aku kecil, aku selalu bersekolah di sekolah pilihan orang tuaku, bukan pilihanku. Sampai detik ini, aku ingin masuk SMK dan mengambil jurusan teknik otomasi. Karena aku ingin memiliki kemampuan praktis dan bisa langsung bekerja setelah lulus. Aku ingin menjadi teknisi otomatisasi karena aku suka memperbaiki dan membuat sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Aku telah mempelajari tentang sistem kontrol otomatis dan bagaimana mereka bekerja, dan aku sangat terkesan dengan kemampuan mereka. Tapi orang tua aku tidak setuju. Mereka ingin aku masuk SMA karena mereka ingin aku menjadi sarjana. Aku merasa frustasi. Aku tidak tahu apa yang aku ingin lakukan di masa depan, tapi aku tahu aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Guru mulai mengajar, tapi aku tidak bisa fokus. Aku merasa seperti aku tidak ada di sini. Aku mulai menggambar di buku catatanku, mencoba melarikan diri dari kenyataan. Aku menggambar gambar-gambar sistem kontrol otomatis dan bagaimana mereka bekerja. Tiba-tiba, guru memanggil namaku. Ratih, apa jawabanmu untuk pertanyaan ini? Aku tersentak. Aku tidak tahu apa yang sering dibicarakan. Aku merasa malu. Aku tidak bisa menjawab. Guru mulai menjelaskan lagi, tapi aku tidak bisa mulai mendengarkan. Aku merasa seperti aku tidak pantas berada di sini. Pulang sekolah, aku langsung pergi ke kamarku. Aku tidak ingin berbicara dengan orang tuaku. Aku merasa seperti aku telah mengecewakan mereka. Aku mulai menangis. Aku merasa seperti aku tidak memiliki pilihan. Aku merasa seperti aku hanyalah robot yang harus mengikuti perintah orang lain. Tiba-tiba, ibu masuk ke kamarku. Ratih, apa yang salah? Tanya ibu dengan lembut. Aku tidak bisa menahan lagi. Aku mulai menceritakan semua perasaan aku. Ibu mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, kami hanya ingin yang terbaik untukmu, nak. Kami ingin kamu menjadi orang yang sukses dan bahagia. Aku merasa sedikit lebih baik, tapi aku masih tidak yakin. Tapi Bu, aku tidak ingin masuk SMA, kataku. Ibu tersenyum. Kami akan mendukungmu sayang, tapi tolong, percayalah pada kami. Masuk SMA akan membuka banyak pintu untukmu. Kamu bisa menjadi apa saja yang kamu ingin. Aku akhirnya setuju untuk masuk SMA. Walaupun aku tidak yakin, aku berusaha keras untuk belajar dan mencapai nilai yang baik. Tahun-tahun berlalu, aku lulus SMA dengan nilai yang sangat baik. Aku diterima di universitas impianku dan menjadi sarjana yang sukses. Aku memiliki karir yang baik, hidup yang bahagia. Aku menyadari bahwa orang tuaku benar. Masuk SMA adalah pilihan yang tepat untukku. Aku berterima kasih kepada mereka karena telah mendukungku dan membimbingku ke jalan yang benar. Aku merasa sangat beruntung memiliki orang tua yang mendukungku dan membimbingku ke jalan yang benar. Aku tahu bahwa aku tidak akan bisa mencapai kesuksesan tanpa mereka. Pada akhirnya, aku kembali ke sekolah SMA-ku untuk memberikan pidato kepada siswa-siswi yang baru lulus. Aku berbicara tentang bagaimana aku awalnya tidak ingin masuk SMA, tapi bagaimana itu menjadi pilihan yang tepat untukku. Aku melihat orang tuaku di antara hadirin, dan aku tersenyum kepada mereka. Aku tahu bahwa aku tidak akan bisa mencapai kesuksesan tanpa mereka. Jangan pernah takut untuk mengambil jalan yang tidak terduga, kataku kepada siswa-siswi. Karena seperti yang aku pelajari, kadang-kadang jalan yang tidak terduga adalah jalan yang paling tepat. Ruang aula dipenuhi dengan tepuk tangan, dan aku merasa sangat bangga. Aku tahu bahwa aku telah membuat perbedaan, dan aku tahu bahwa aku akan selalu ingat pelajaran yang aku pelajari dari kedua orang tuaku.